Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika untuk SMA, SMP, dan untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi. Pagi ini saya akan bahas tentang pertidaksamaan logaritma ya. Pertidaksamaan logaritma. Setelah sebelumnya kita sudah membahas eksponen, lalu sifat-sifat logaritma, kita sudah membahas juga persamaan logaritma. Sekarang kita membahas tentang pertidaksamaan logaritma. Sebelum itu, ini ada kalimat hikmah yang bisa saya sampaikan, bahwa hal terpenting dalam hidup ini adalah perubahan diri menjadi lebih baik. Jadi mungkin saat ini kita sedang kurang baik atau bahkan tidak baik. Sikap kita, akhlak kita, ibadah kita misalnya kurang baik, maka sikap yang bijak dari kita itu adalah berusaha menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik. Itu kalau bisa seperti itu bagus, langkah yang bagus. Terus lebih baik, terus lebih baik, terus lebih baik ya. Lebih baik terus menerus ya. Mari kita evaluasi diri. Tidak apa-apa kalau sekarang kita sedang berdosa misalnya. Yang penting apa? Besok kita bertobat. Bertobat terus membaik, terus begitu. Sekarang mungkin kita belum belajar, mulai nanti malam kita belajar, terus ditingkatkan sehingga kita menjadi apa? Orang yang ahli belajar gitu. Itu sehingga kita menjadi sukses ya toh. Jadi yang terpenting adalah berusahalah untuk menjadi lebih baik. Oke ya. Baik, sekarang kita bahas tentang ini pertidaksamaan logaritma. Yang pertama bentuk linear. Kalau bentuk linear seperti berikut ini ya. Nah itu, jika A logaritma fx lebih besar dari A logaritma gx ya, maka langkah pertama yang kamu lihat adalah nilainya A itu loh. Itu bilangan pokok A itu disebut bilangan pokok. Kalau A nya lebih besar 1, maka tandanya tetap. Maksudnya tanda tetap itu apa? Kalau pada soal lebih besar, maka lognya dihilangkan, tandanya tetap lebih besar. Nah itu fx lebih besar dari gx. Paham itu ya? Jadi kalau A nya lebih besar 1, tanda tetap gitu aja ingatnya ya. Terus kalau A nya antara 0 dan 1, yang sebelah kanan itu antara 0 dan 1, 0 lebih kecil A lebih kecil 1, maka tandanya dibalik. Tanda dibalik yang diingat ya. Syaratnya itu tadi yang A lebih besar 1, 0 atau 0 lebih kecil A lebih kecil 1 itu kita anggap penyelesaian 1 ya, hasilnya kita anggap penyelesaian 1. Lalu syaratnya fx lebih besar 0 dan gx lebih besar 0 itu anggap penyelesaian 2. Nanti penyelesaiannya adalah 1 irisan 2. Nanti waktu kita membahas soal hal itu kita lebih perjelas ya. Sekarang kalau soalnya seperti ini kalau ini tadi kan A ya pada soal. Ini soalnya logaritma x kuadrat min 1 lebih kecil dari 0 ya. Nah, ini tadi A. Kalau nggak ada seperti ini berarti berapa? 1, bukan ya. Kalau nggak ditulis berarti 10 ya. Ingat waktu sebelumnya ya, waktu bahas pengenalan dari logaritma, kalau ditulis gini, logaritma x itu berarti ditulis 10 logaritma x ya. Jadi 10 sering nggak ditulis ya. Kalau ada yang tanya, kenapa kok nggak ditulis? Ya ketentuan gitu ya, ketentuan atau kesepakatan. Kalau 10 tidak ditulis. Jangan dijawab, kalau 10 nggak ditulis, kenapa? Khawatir jatuh gitu. Nggak seperti itu ya. Tapi karena apa? Karena kesepakatan. Oke, berarti ini kalau nggak ditulis berarti 10 ya. Maka langkah pertama yang kamu pakai adalah apa? Ini tulis lagi, nolnya kita ubah menjadi log 1.
Log 1 itu pasti 0 ya, diingat-ingat. Atau waktu persamaan itu, caranya kan begini, kalau nggak hafal ya, log 1 itu 0 kalau nggak hafal. Ini aja yang diingat, berapa ini? 10. Berarti ini 10, ini 10. Nah ini loh, ini dengan ini sama. Pernah tahu waktu belajar persamaan? Di sini 0, 0-nya dari situ. Paham ya? 10 pangkat 0 berapa? 1 ya, ini 1 ya. Itulah indahnya matematik ya, nggak hafal di logika ya toh, di logika. Sekarang A-nya 10 ya. Maksudnya A itu mana? Ini loh. Dan ini A ya. Berarti 10 itu lebih besar 1. Kalau lebih besar 1 gimana tadi? Tandanya tetap ya. Tandanya tetap. Sehingga ini jadi apa? Tulis lognya hilang. X kuadrat min 1, tanda ini tetap lebih kecil. Karena tandanya tetap, maka lebih kecil tetap lebih kecil. Paham? 10 pangkat 0 berapa? 1. Maka langsung ditulis 1 gitu ya. Paham ya? Maka selanjutnya ngitungnya seperti pertidaksamaan biasa. Ini dipindah ke sana, serot, menjadi apa? X kuadrat min 2 lebih kecil 0. Dari mana 2 ini? 1 ke sana jadi min 1. Min 1 kan min 2. Oke ya? Ini difaktorkan menjadi X plus akar 2 kali X min akar 2. Bisa toh faktorkan seperti ini ya? Oke, ini sudah sering kita lakukan pemfaktoran. Berarti kamu harus mahir memfaktorkan ya. Hampir di semua bab matematik ada pemfaktoran. Ada pemfaktoran. Maka selanjutnya pakai garis bilangan begini. Dari sini sama dengan 0, X-nya min akar 2 ya. Karena ini enggak pakai atau sama, di sini kosong. Ini sama dengan 0, berarti dari sini akar 2. Ya, akar 2. Ini tadi plus kali plus, maka di sini plus ya. Jadi bab pertidaksamaan harus bisa ya, dipakai di hampir semua bab ya. Cara memberi tanda, terus dari sini plus ke sini min, ini plus. Yang ditanya apa ini? Min. Ini. Kalau kamu ikut tes masuk perguruan tinggi, biasanya jawabannya ini min akar 2 lebih kecil X lebih kecil akar 2. Dari sinilah. Biasanya ini disiapkan, dan ini belum selesai ya. Ini salah ya. Ini belum selesai. Bukan salah, belum selesai. Belum selesai. Apa yang belum? Syaratnya tadi ya, syaratnya di rumus yang ditampilkan tadi. Berarti yang kedua apa? Syarat ya. Apa syaratnya? Ini loh, yang di logaritma ini loh, harus lebih besar 0 ya. Waktu persamaan logaritma juga ada syarat seperti itu. X kuadrat min 1 lebih besar dari 0 ya. X kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Maka lanjutannya ini difaktorkan lagi. Ini mirip toh dengan ini. Maka faktornya juga mirip. Berarti sama dengan apa? X min 1 kali X plus 1 lebih besar dari 0 ya. Lebih besar dari 0. Maka masuk garis bilangan kayak tadi, ini sama dengan 0, di sini min 1, ya bisa. Terus berikutnya ini sama dengan 0, di sini 1. Sama ya caranya. Ini plus kali plus, hasilnya plus. Jadi hasil ini kali ini taruh paling kanan, ya tahu? Ini min, ini plus. Yang ditanya apa ini? Lebih besar 0. Lebih besar 0 itu apa? Plus. Berarti ini ke sana, ini ke situ, ya. Setelah itu apa? 1 irisan 2 kan gitu tadi. Ini saya beri kurung gini ya. Maka nanti di sini gambarnya taruh sini aja, di sini ya. Dari sini ke sini ya, nggak apa-apa ya. Ini seret. Gambar ini saya pindah. Ini min akar 2 pindah. Ini ke sana akar 2. Arsir ya, saya arsir ini loh. Gambar ini saya pindah gitu aja. Terus yang ini saya pindah min 1 di sini 1, ini ke sana, dan ini ke situ ya. Gambar ini saya pindah ke sini, saya arsir di sini, sesuai yang memenuhi inilah dan ke sana ya. Maka yang memenuhi adalah yang dapat 2 arsiran. Mana ini loh? Min akar 2 lebih kecil X dari sini ke sana ya, lebih kecil min 1
Ini min akar 2 lebih kecil X lebih kecil min 1. Atau apa? Atau berapa ini? 1 lebih kecil X lebih kecil akar 2. Itu sudah selesai ya. Jadi hati-hati tidak berhenti sampai sini ya. Kalau kamu berhenti sampai sini jawabannya disiapkan. Dan itu salah. Jadi teruskan, ada syarat. Setelah itu apa? Ada irisan inilah. Irisan. Oke ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan logaritma. Sekarang contoh yang kedua. Ini contoh yang kedua, tentukan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan setengah logaritma kurung 1 min 2X lebih kecil dari 3. Maka mengerjakannya mirip dengan nomor 1 tadi, cuman yang nomor 2 ini bedanya di sini aja loh. Ini bilangan pokoknya pecahan ya. Tapi cara kerjanya sama, cuman harus teliti ya. Nah ini yang harus teliti nih. Yang pertama dulu ya. Setengah kita tulis lagi logaritma 1 min 2X lebih kecil 3, ini kita ubah. Seperti yang sebelumnya tadi kita ubah begini, setengah logaritma setengah. Jadi ini dengan ini sama, lalu ini dan ini sama ya. Di sini pangkat 3. Pangkat 3 dari sini lah ya. Paham ya cara merubahnya seperti itu. Ini berarti A nya sepertiga. A itu mana? Ini loh sama ini, sorry, setengah ya. Setengah ya, setengah. Setengah itu kan nilainya kurang dari 1, lebih dari 0 ya. Tadi yang di rumus yang ditampilkan itu, kalau 0 lebih kecil A lebih kecil 1, tanda dibalik ya. Tandanya dibalik ya. Dibalik. Tadi kan begitu. Ya, berarti apa? Ini tulis. Ini hilang, jadi apa? 1 min 2X lebih besar dari setengah pangkat 3. Tahu? Jadi ini kan lebih kecil. Kita balik menjadi lebih besar. Paham? Itu maksudnya dibalik ya. Ini lebih besar ya. Maka ini pindah ke sana, 2 min 2X pindah ke sana. 1 min setengah pangkat 3 berapa? 1/8. Lebih besar dari 2X ya. Ini kan 8/8. 8/8 dikurangi 1/8 berapa? 7/8. Lebih besar dari 2X ya. Maka ini dibagi 2 semua. 7/8 bagi 2 itu 7/16, lebih besar dari X ya. 2X bagi 2 kan X ya. Ini belum selesai. Jangan lupa syaratnya ya, selalu ya. Yang kedua, syarat. Nah ini tadi, syarat selalu ya. Apa syaratnya? 1 min 2X lebih besar 0. Yang ini, yang di dekat dengan logaritma itu loh. Lebih besar 0 gitu aja, mengingatnya nggak sulit ya. Yang dekat logaritma harus besar 0. Maka berarti ini pindah ke sana. 1 lebih besar dari 2X bagi 2 berapa? Setengah. Lebih besar 2X bagi 2X ya. Setelah itu 1 irisan 2 ya. 1 irisan 2 berarti yang 1 ya. 1 berarti ini berapa itu? 7/16 ya. 7/16 itu ini X kurang dari 7/16. Berarti kan kalau kurang itu ke sana. Arsir ya. Setengah itu kalau dijadikan per 16 berapa? 8/16. Oke, 8/16 kan di sini ya. Setengah. Ini sama dengan berapa? 8/16. X kurang dari setengah. Dari setengah kemana? Ke kiri juga. Ya toh, arsir. Arsirannya begini. Mana yang dapat 2 arsiran? Ini. Berarti X kurang dari 7/16. Ini jawabannya. Oke ya, paham ya? Jadi X kurang dari 7/16. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang pertidaksamaan logaritma. Sekarang contoh yang ketiga.
Contoh ketiga ini berbentuk kuadrat ya. Kalau yang 1, 2 tadi linear. Berbentuk kuadrat ini ciri-ciri. Ini berpangkat 2, ini berpangkat 1 ini. Nah, kalau ada soal seperti ini dimisalkan dulu ya. Misalkan P gitu ya. Atau apa saja boleh ya, P sekarang. Apa? 2 log X itu. Maka yang ini bisa diubah menjadi P kuadrat ya. P kuadrat. Min ini berapa? 2. Ini apa? P. Min 3 lebih besar sama 0 ya. P kuadrat min 2P min 3 lebih besar sama 0. Terus ini menjadi apa? P difaktorkan aja biasa. P min 3 P plus 1 lebih besar sama 0 ya. Paham ya? Memfaktorkannya bisa toh? Ini loh. Min 3 kali 1 harus sama dengan yang belakang. Ini ditambah ini harus sama dengan tengah gitu. Ya toh, waktu di SMP pernah diterangkan ya, di sebelum-sebelumnya juga pernah. Setelah itu masuk garis bilangan ya, masuk garis bilangan. Berapa itu? Min 1. Terus di sini 3 ya. Ini bulatan penuh, mengapa? Karena ada atau sama ini ya. Jadi dari sini sama dengan 0, P-nya 3 itu. Ini sama dengan 0, P-nya min 1 itu ya. Setelah itu beri tanda ini. Plus kali plus, apa? Plus. Maka di sini plus. Ini min, ini plus ya. Yang ditanya apa? Plus, berarti ini plus. Ini ke sana plus. Sehingga X kurang atau sama min 1, atau apa? X lebih besar sama 3. Iya kan? Kamu gampang terjebak gitu ya. Ini salah ini ya. Salah, coret ya. Kasih tulisan sago, apa sago? Salah goblok gitu. Salah goblok. Menggoblokkan sendiri-sendiri itu boleh ya. Menggoblokkan orang lain jangan, nggak baik ya. Nah, terus yang benar apa? Ada yang tahu? Latihan teliti ya. Kalau kamu tes masuk perguruan tinggi nggak teliti, kamu salah terus nanti. Ini loh, ini bukan X, tapi apa? P ya. Kenapa kok P? Lah ini P, ini P. Kalau ini X, maka ini X ya. Atau apa? Sama, P lebih besar sama 3. Tahu salahnya ya? Nah, P itu apa? Ini tadi. Ya, 2 log X lebih besar sama. Nah, lebih kecil sama. Kayak tadi, tulis 2 log 2. Selalu ya, kalau ini 2 log 2. Pangkatnya itu, berarti min 1. Atau, apa? P-nya tulis 2 log X. Lebih besar sama. 3-nya jangan ditulis dulu. Gini, 2 log 2 ya. 2, 2, 2. Kalau ini pangkat 3, maka di sini pangkat 3. Min 1, pangkat min 1. Nah, ini A-nya 2. Berarti A-nya lebih besar 1. Kalau lognya hilang, tandanya tetap ini. 2 pangkat min 1 itu kan setengah. Ya toh? Atau berapa? Ini juga hilang-hilang. X lebih besar sama 2 pangkat 3. 8. Ingat, ini baru penyelesaian pertama ya. Pertama. Yang kedua apa? Syarat ya. Selalu yang kedua itu syarat. Apa syaratnya? Dari sini sekitar X, sekitar log ini X, ini X kan sama ya. Berarti X-nya lebih besar 0 gitu. Syarat X lebih besar 0 ya. Setelah itu apa? 1 irisan 2 jadi apa? Yuk, 1. 1 ini kalau digambar ini setengah, setengahnya ini ya. Dan 8. Mana ini loh? Setengah 8 ya. X kurang dari setengah, berarti dari setengah kemana kalau kurang? Ke kiri, pandai ya. Arsir. X lebih besar 8 kemana? Dari 8 ke kanan, karena lebih besar, pandai. Ini yang arsiran begini ini 1 ya. Terus ini 0 itu di kiri atau di kanannya setengah? Di kiri, berarti di sini 0 ya. Ini kosong. Ini ke kanan. Mengapa ke kanan? Karena lebih besar, berarti ini arsir. Mana yang dapat 2 arsiran? Ini 0
lebih kecil, X lebih kecil sama setengah. Nah ini perhatikan nih, kamu harus teliti ya. Ini kan kosong, karena kosong tidak pakai atau sama. Ini penuh, maka pakai atau sama. Pakai kata atau ya. X ini ke sana, berarti di sini 8. Kalau ke kanan lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Pakai atau sama atau enggak? Pakai, ya, karena penuh. Maka ini jawabannya. 0 lebih kecil X lebih kecil sama setengah, atau X lebih besar sama 8. Itu tidak sulit ya, pakai logika ya, jangan menghafal. Kalau menghafal matematika itu berat ya. Kalau berlogika, maka matematika itu jadi mudah dan indah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Di belakang ada soal yang bisa kamu latih. Kamu ingin berdiskusi, di paling belakang sendiri ada nomor WA pribadi yang bisa kamu hubungi. Yang serius ingin berdiskusi pasti dilayani. Semoga bermanfaat dan semoga kamu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.